malam Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini saya akan membuat analisa tentang PT Harum Energi dengan kode emiten HARUM. Baik, PT Harum Energi Tbk terlihat menarik bagi saya di tengah penguatan harga batu bara belakangan ini. Maka saya tertarik membahasnya dalam video ini. Ada informasi apa saja dan seandainya saya masuk di angka berapa? Silahkan simak videonya hingga selesai. Saya akan beberkan nanti. Baik, sebelum lebih jauh, saya akan mengawalinya dengan disclaimer ya. Video ini merupakan bagian daripada jurnal trading saya. Video ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Bapak Ibu. Untuk mengawali video ini, kenapa harga batu bara naik? Ini saya akan coba ulas. Yang pertama itu disebabkan oleh Indonesia dan Australia. Jadi Indonesia dan Australia ini membuat harga batu bara dunia itu naik. Harga batu bara acuan global mencatat penguatan pekan ini didorong oleh sentimen positif dari Indonesia dan gangguan pasokan dari Australia, meski dibayangi oleh penurunan permintaan dari India dan Cina. Jadi Cina dan India ini permintaan batu bara berkurang, tapi karena pasokan dari Australia itu kurang dan Indonesia itu diperkirakan akan menambah kebutuhan batu baranya, maka harganya naik ya beberapa hari terakhir. Kontrak batu bara ICE Newcastle Australia untuk pengiriman Juli 2025 tercatat naik 4,84% secara point to point sepanjang pekan lalu. Namun pada penutupan perdagangan Jumat 6 Juni 2024, harga batu bara dunia sedikit terkoreksi 0,64% menjadi $108,3 per ton. Salah satu pendorong kenaikan harga datang dari Indonesia yang baru saja merilis peta jalan energi nasional untuk periode 2025 hingga 2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 60 gigawatt, sebagian besar dari energi terbarukan, surya, hidro, dan panas bumi. Jadi walaupun Indonesia pro energi baru terbarukan, tapi juga ada sedikit yang tetap dibangun dengan menggunakan pembangkit listrik berbasis batu bara ya, menggunakan tenaga batu bara. Di sisi lain, pasokan batu bara dari Australia mengalami hambatan. Perusahaan tambang Whitehaven melaporkan bahwa cuaca buruk telah mengganggu aktivitas ekspor dari beberapa waktu terakhir. Kondisi ini memperketat pasokan batu bara di pasar global, turut mendorong harga naik. Nah, itu dia penyebabnya. Sekarang saya ingin mencoba menggali dari sisi internal Harum. Kinerja positif Harum pada kuartal pertama tahun 2025. PT Harum Energi Tbk, Harum emiten sektor pertambangan, mencatat kinerja keuangan yang solid sepanjang kuartal 1 2025. Mengacu pada laporan keuangan yang dirilis melalui Bursa Efek Indonesia, perusahaan membukukan pendapatan sebesar $298,94 juta. Angka ini tumbuh 12,40% secara tahun year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar $265,97 juta. Banyak sekali ya pertumbuhannya. Tidak hanya dari sisi pendapatan, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga melonjak tajam. Harum mencatat laba bersih sebesar $5,57 juta, meningkat signifikan sebesar 464,12% dibandingkan laba kuartal 1 2024 yang hanya mencapai $987,319,000. Aset perusahaan turut menunjukkan peningkatan per akhir Maret 2025. Total aset Harum tercatat sebesar $2,86 miliar, naik 11,28% dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar $2,57 miliar.
Komposisi aset tersebut terdiri dari liabilitas sebesar 1,07 miliar dolar dan ekuitas senilai 1,79 miliar dolar. Oke, sekarang saya bakalan masuk ke technical Harum. Baik chart daily maupun weekly menunjukkan bahwa Harum masih berada dalam zona downtrend yang cukup kuat. Hal tersebut ditunjukkan dari harga yang masih jauh berada di bawah moving average 200. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di chart ini, moving average 200 itu ditandai dengan garis berwarna merah. Nah ini ya, ini moving average 200 berada di 1044 rupiah, sedangkan harga Harum per lembarnya saat ini ada 870 rupiah. Masih jauh, masih ada selisih sekitar 130-an rupiah lebih ya, untuk bisa sampai ke moving average 200. Bapak Ibu, saya harus jujur bahwa saham Harum ini karena masih dalam fase downtrend menjadi kurang menarik ditradingkan. Namun saya juga harus fair bahwa beberapa hari belakangan harga batu bara naik seperti tadi tak gambarkan di atas ya. Ini yang membuat Harum bagi saya menjadi cukup menarik untuk ditradingkan. Karena ini fase downtrend, maka jika saya masuk, saya tidak masuk banyak-banyak. Kecil saja, baru kemudian jika Harum sudah valid masuk uptrend, maka modalnya akan saya tambah. Itu strateginya. Saya merasa nyaman masuk Harum di range 835. Jika turun lagi maka saya akan masuk di 818. Saya akan masuk kembali ya. Jadi itu sekitar di range ini 835. Kemudian di 813 di sekitar ini. Untuk take profit saya akan ambil di 970. Jadi ini cukup moderat ya, di sekitar 970. Namun apabila harga batu bara turun, maka take profitnya bisa saya perpendek. Jadi tergantung nanti lihat seperti apa. Untuk stop loss saya akan tempatkan di 760 di sekitar ini ya. Untuk stop loss ini tidak kompromis ya, karena mungkin sedikit sekali, mungkin 95% tidak kompromis. Karena apa? Karena memang ini trennya turun, jadi saya menghindari terjebak dalam penurunan harga ya, karena jangan sampai terjebak seperti itu, jangan sampai nyangkut istilahnya. Jadi lebih baik membatasi stop loss dengan cukup ketat karena masih dalam fase downtrend. Oke, itu pembahasan tentang technical Harum. Saya juga memiliki grup Telegram ya, Trading for Living. Di sana Bapak Ibu bisa sharing dengan saya, dengan member yang lain juga seputar saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Grup terbuka untuk umum dan free, gratis. Demikian video ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Selesai.